Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dahlia Febrianti Samosir, mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Sriwijaya. Baiklah, saya di sini diberikan tugas dalam mata kuliah micro teaching mengenai praktik 8 keterampilan sebelum melakukan proses pembelajaran. Sebelum itu, baiklah teman-teman untuk membantu saya dalam like, comment, and subscribe. Ditunggu ya. Halo teman-teman, selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Semuanya baik-baik kan? Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, sebelum itu siapa yang akan memimpin doa? Baiklah, kamu dipersilakan untuk memimpin doa. Baiklah anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan materi kita, yaitu materi mengenai pertumbuhan dan pembangunan terhadap ekonomi. Jadi capaian yang harus anak-anak capai dalam pembelajaran ini, yang pertama, anak-anak harus memahami apa itu konsep pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, anak-anak harus mampu memahami apa itu konsep pembangunan ekonomi. Dan yang ketiga, anak-anak juga mampu mengidentifikasi jenis-jenis yang terdapat dalam pertumbuhan ekonomi. Baik, sebelum itu, anak-anak tahu tidak apa itu pembangunan ekonomi? Ya, pembangunan ekonomi itu yang dimana peningkatan pendapatan per kapita terhadap masyarakat itu bertambah. Kemudian, pertambahan gross domestic product itu lebih besar daripada tingkat pertambahan penduduk. Yang ketiga, peningkatan gross domestic product itu dibarengi dengan perombakan struktur ekonomi tradisional ke modernisasi. Baiklah, di sini akan Ibu jelaskan mengenai pertumbuhan ekonomi. Sebelum itu, anak-anak tahu tidak pertumbuhan ekonomi itu secara karakteristik atau ciri-cirinya itu seperti apa? Ya, kepada kamu, apa itu pertumbuhan ekonomi? Ya, benar sekali bahwa peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa atau output itu termasuk dalam pertumbuhan ekonomi. Yang dimana pertumbuhan ekonomi tersebut menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi itu yang dimana suatu negara itu sudah mengalami kemajuan dan juga penduduk tersebut telah menyeimbangi dari input maupun output terhadap pendapatan mereka. Dan juga perubahan dalam pertumbuhan ekonomi itu perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur dengan cara data produk domestik bruto atau PDB atau pendapatan atau nilai akhir pasar total market value dari barang-barang akhir dan jasa dalam jangka 1 tahun. Jadi faktor pertumbuhan ekonomi itu dipengaruhi oleh 4. Yang pertama, investasi. Yang kedua, konsumsi. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah. Dan yang keempat, ekspor dan impor. Jadi teori pertumbuhan ekonomi itu telah dipelopori dari beberapa pendapat, yang dimana satu teori klasik itu Adam Smith dan David Ricardo, yang dimana mereka katakan bahwa faktor pertumbuhan ekonomi itu dipengaruhi oleh satu, sumber daya alam, kedua sumber daya manusia, yang ketiga modal, dan yang keempat teknologi. Dan yang kedua teori Schumpeter itu yang dimana dipengaruhi oleh proses inovasi dari inovator atau wira swasta atau entrepreneur, yang dimana inovasi itu mempunyai 3 pengaruh. Satu, dipengaruhi oleh teknologi baru. Yang kedua, keuntungan lebih monopolitis sumber dana akumulasi modal. Dan yang ketiga, timbul proses peniruan atau imitasi atau meniru teknologi. Dan yang ketiga itu teori historis, yang dimana pola pendekatan pembangunan ekonomi itu yang berpangkal pada perspektif sejarah bersifat induktif atau empiris. Yang kedua, fenomena ekonominya itu dari perkembangan menyeluruh dan tahap tertentu dalam sejarah. Yang dimana teori historis itu terdapat Frederick Swift pada tahun 1840, yang dimana dia dikatakan bahwa ekonomi itu dengan cara produksi. Pertama, satu, tahap primitif. Yang kedua, tahap peternak. Yang ketiga, tahap pertanian. Yang keempat, industri pengolahan atau manufacturing. Yang kelima, pertanian, industri pengolahan dan perdagangan.
dari pendapat-pendapatan masuk dalam 8 praktik simulasi pengajaran terbatas atau micro teaching, yang dimana penerapannya itu memiliki 8. Yang pertama, penerapan keterampilan dalam membuka pembelajaran. Yang kedua, keterampilan dalam bertanya dasar dan bertanya berkelanjutan. Yang ketiga, keterampilan dalam menjelaskan materi tersebut dalam pemaparannya. Yang keempat itu penerapan keterampilan dalam melakukan variasi dalam pengajaran tersebut. Yang kelima itu yang dimana keterampilan itu dalam mengolah kelas itu supaya kondusif. Yang keenam itu dimana penerapan keterampilan dalam mengolah kelompok besar dan kelompok kecil terhadap murid tersebut. Yang ketujuh ialah keterampilan dalam mengajar kelompok. Dan yang ke-8 keterampilan dalam memberikan penguatan atau pengulangan kembali yang telah dipaparkan materi tersebut bagi pendidik maupun anak-anak. Baiklah, itulah 8 penerapan keterampilan yang sebaiknya dilakukan dalam pembelajaran. Semoga bermanfaat. Baiklah teman-teman, terima kasih. Itulah mungkin simulasi micro teaching yang saya paparkan. Apabila ada kekurangan kata, maaf dalam berkata-kata, dalam pengucapan saya ucapkan mohon maaf. Mungkin ini pembelajaran saya yang pertama dalam pembuatan video. Jika ada kurang, saya minta. Terima kasih.